Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan sangat kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau tambah sehat, panjang umur, dan senantiasa ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang sama-sama kami hormati dan muliakan segenap pengurus jamaah Masjid Nurul Iman dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang bakal kita petik manfaat, barokah dan pahalanya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, seperti biasa sebelum ta'lim kita mulai, kami pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu ikut andil, hadir dan membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk membantu ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim, kegiatan kajian-kajian dan ta'lim di masjid kita, dan semuanya mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah dengan sababiah istiqomah kita diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik, raudhah mir riyadil jannah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka hal ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak, kita sama-sama dengarkan dengan penuh kekhidmatan, dengan khusyuk Mau'izul Hasanah, kajian subuh rutin kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Dr. Haris Hakam SHMA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajmala sawaba liman yazunnu billahi husnazan wa azada ni'amahu liman sabara ala ma asabah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Noval Rahmatillah dan para ulama, para asatiz, jamaah dan DKM Masjid Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang mesti kita perhatikan karena itu bisa menjadi modal, bisa menjadi penyemangat, bahkan
sesuatu yang ingin kita bicarakan ini yang menyebabkan orang jadi panjang umur. Amin ya. Kenapa panjang umur? Karena dadanya sesak. Karena orang yang dadanya sesak, ribut, pusing dengan urusan orang lain, biasanya justru gampang sakit. Gampang sakit dekat sama kematian ya. Nah, yang saya maksud itu adalah husnuzon. Banyak orang kecewa, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang dia inginkan tidak tercapai. Usaha yang sudah dirintis tidak berhasil. Sesuatu yang manajerialnya sudah sedemikian analisanya bagus, tidak tepat. Bahkan jatuh, bahkan bangkrut. Nah, orang jadi kecewa. Orang jadi punya suuzon. Ada apa ini kok saya sampai seperti ini, sementara orang lain tidak seperti ini. Nih, Bapak saya sekalian, kita kalau tidak punya husnuzon, maka prasangka kita itu liar. Bapak, Ibu-ibu lihat saya, coba apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian. Ada yang baik, ada yang jelek. Nah, husnuzan itu adalah tarjihu janibil khairi ala syarri. Ya. Husnuzan itu memenangkan pandangan sesuatu yang lebih bagus, yang positif ketimbang yang negatif. Tarjihu janibil khair ala janibis syarr. Memenangkan, mengunggulkan sisi baik dibandingkan dengan sisi buruknya. Ini menarik nih. Kalau orang punya sifat husnuzan, itu digambarkan di dalam hadis bahwa inna husnazanni billah ya min husnil ibadah. Sesungguhnya prasangka baik kepada Allah itu dari lantaran bagusnya ibadah seseorang kepada Tuhannya. Nah, orang yang sudah bagus prasangka baiknya kepada Allah, otomatis berpengaruh juga sangka baiknya kepada manusia. Dari mana nih dia punya persangkaan baik kepada Allah dan manusia, kepada masyarakat? Dari lantaran bagusnya dia beribadah. Jadi kalau saya punya perasaan jelek sama bapak, sama ibu, nggak usah salahkan orang lain, itu pasti sebabnya ibadah saya kurang bagus. Orang yang ibadahnya bagus pasti prasangkanya bagus, udah otomatis. Nah, bapak saya sekalian, orang yang bunuh diri, ya lompat dari tower, lompat dari lantai sekian, orang yang gantung diri, sederhana saja. Karena dia tidak kuat ibadahnya, maka suuzon, kecewa dia kepada Tuhannya, kecewa kepada manusia, bunuh diri. Tetapi orang yang husnuzan tidak seperti itu. Saya kasih perbandingan tuh begini Bapak saya sekalian, untuk mudah Bapak Ibu memahami. Di dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab klasik itu dijelaskan, ada seorang ulama, seorang kiai berjalan dengan beberapa muridnya di salah satu taman kota. Hari ya terik matahari, siang dia lewat situ, dan di bulan suci Ramadan. Ternyata sejoli laki dan perempuan, pemuda dan pemudi ini di bulan puasa tidak berpuasa. Di bulan puasa di tengah ya, di taman kota itu dia duduk, dia makan, dia ngobrol, dia bercumbu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lewat di bulan puasa jam 12, jam 1 bukannya ke masjid, enggak puasa, ngobrol
Ya, makan, minum, bercumbu di siang hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan? Halo. Ada yang berani marahin. Bisa jadi ada orang yang berani nih, anak muda ambil batu sambit. Kenapa? Tidak menghormati Ramadan. Betul nggak, Bu? Ya. Tetapi ketika seorang ulama ini lewat dengan santrinya, dia berhenti lihat ada orang seperti itu, maka dia berdoa sejenak. Dan dia doanya saking benar-benar diucapkan itu, santrinya dengar doanya. Doanya begini, Allahumma farrihhuma fil jannah kama farahtal ana fid dunya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan sejoli itu di akhirat, di sorgamu nanti, sebagaimana engkau telah memberikan kebahagiaan sekarang di dunia ini. Bapak-bapak setuju nggak nih sama doa ini? Ya, masa sih orang yang puasa didoain supaya masuk surga, supaya bahagia, padahal di bulan Ramadan dia tidak menghormati gitu. Santrinya kagak mau doa, kagak mau amin. Wah, ini guru rada-rada nih. Hari ini orang yang gak bener didoain supaya masuk surga, jelas-jelas melanggar syariat gitu. Sampai di pesantren ditanya nih sama muridnya, guru, tadi kayaknya guru berdoa dah. Gurunya tanya, kalian amin tidak? Tidak. Ya, kenapa nggak amin? Kata gurunya, masa orang jelas-jelas melanggar syariat didoain? Yang maksud kamu apa? Ini kan bulan suci Ramadan. Dia malah nggak puasa, dia ngobrol, dia minum, dia bercanda, dia bercumbu gitu. Oh, yang wajib berpuasa tuh kita, mustautin, orang yang tidak kemana-mana. Dia mah nggak wajib puasa, orang dia musafir. Gurunya bilang dia musafir nggak wajib berpuasa. Ibu, bapak, kan gurunya mengajarkan, guru kita mengajarkan, kalau kita pergi ke Bandung lebih dari 2 marhalah, 2 marhalah itu masafatul kasri itu 90 km, itu orang boleh tidak berpuasa kalau berat. Boleh nggak? Boleh. Faman kana maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau di perjalanan yang jauh tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dihitung berapa yang ditinggalkan, bayar di waktu yang lain. Namanya mengqadha. Enggak apa-apa, boleh. Nah, gurunya bilang dia kan enggak puasa karena musafir. Namanya anak muda, ya, anak Bintaro, Pondok Jaya, rada-rada juga itu. Dia bilang sama gurunya, guru, kalaupun dia tidak puasa karena dia musafir, ya mestinya jangan di tempat umum dong, dan ketawa-ketawa itu kan kelihatan orang lain. Apa jawaban gurunya? Itu kita, karena kita punya rumah, dia kan nggak punya rumah. Itu namanya husnuzan. Jadi dia tidak pernah melihat kesalahan itu ada pada orang lain. Dia kalau dia mau cari kesalahan itu ada pada dirinya. Nah, ternyata Nabi Muhammad juga seperti itu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat memberikan, ya, perhatian sekali, dan dia orang yang husnuzon kepada sahabatnya. Di dalam salah satu doa, di dalam salah satu hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, man nasiya salatan au nama anha fakafaratuha ayusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa tidak mengerjakan salat,
falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat pada saat dia ingat. Nih yang muda-muda nih, ya biasanya suka ngambil trip lebih banyak, ya ketiduran, kecapean, bangun jam 7 pagi baru bangun. Ya sholat, kata Nabi. Sholat apa? Sholat subuh. Falyusalliha idza dzakaraha. Sholat ketika dia ingat. Di sini di kampung kita ini, Bu, ada nggak yang sholat subuhnya jam 7 pagi? Ada ya? Yang mana? Ibu-ibunya yang mana? Ibu bapak sholat subuh jam 4 normal nggak? Halo? Sholat subuh jam 7 pagi normal nggak? Normal. Normal. Saya kasih perbandingan begini. Bapak ibu sekalian, pernah nggak ada orang ketawa sendiri karena ingat sesuatu? Pernah nggak? Nih lihat nih. Nggak ada orang, nggak ngapa-ngapain, ingat sesuatu langsung ketawa dia. Ya, normal nggak? Normal. Yang tidak normal kalau setiap hari ketawa sendiri, itu nggak normal. Sholat subuh jam 7 pagi normal. Tapi kalau setiap hari sholat subuhnya jam 7 nggak normal. Jelas? Kan bisa jadi anak muda udah lama kagak ketemu sama bininya, cuma nggak dimakan doang bininya. Capek, lelah. Karena orang kalau melakukan hubungan seks itu sama dengan lari 10 km. Energi yang dikeluarkan. Kalau 2 kali berarti sama dengan lari 20 km. Energi yang dikeluarkan. Subhanallah. Nah, kembali lagi pada kajian kita. Nabi mengatakan barang siapa yang tidur, barang siapa yang terlupa dari sholat. Nabi nggak bilang begini, man tarokas sholat, barang siapa yang ninggal sholat. Kenapa? Husnuzon. Menurut Nabi nggak mungkin orang Islam tidak sholat. Kalau orang Islam tidak sholat karena dia terlupa atau tidur. Jadi Nabi itu husnuzonnya tinggi sekali. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang memberikan kesembuhan. Kenapa? Padahal kita tahu yang namanya sehat, yang namanya sakit, al khair wa syarr minallah. Yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim husnuzon. Kalau saya sakit itu lantaran saya yang menyebabkannya. Kalau saya sembuh, Allah yang memberikan kesembuhan. Itu namanya husnuzon. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang kalau punya sifat husnuzon ini enteng sudah. Ya, enteng. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, di suatu kampung, ya, ada seorang remaja putri cantik sekali. Kalau jam 4 sore dandan, menor, pakaiannya super, ya, kemudian aromanya semerbak, jalan, berangkat. Kemana berangkatnya tidak tahu, nanti menjelang subuh baru pulang. Ya, ada yang kayak gini nggak di sini? Alhamdulillah nggak ada ya. Setiap hari jam 4 sore dandan cakep pergi, menjelang subuh pulang. Maka 1, 2, 3 menilai, wah ini mah kagak beres, ini mah telembuk. Ya, tahu telembuk?
ini nggak bagus, wanita komersial. Maka kalau dia liwat, ibu-ibu mencibir. Ini menjadi trending topik. Semua jadi pembicaraan. Cantik-cantik tapi jualan. Wah, macam orang nggak. Ya. Nah, Bapak saya sekalian, ibu yang kami hormati, tapi orang yang husnuzan itu tidak seperti itu. Ada tetangganya, dia punya husnuzannya bagus, ibadahnya bagus, prasangkanya bagus, justru dia senang kalau lihat wanita ini. Kalau dia lihat wanita itu, dia terkagum-kagum, dia memuji Allah. Subhanallah, bagus benar wanita itu. Malam dia lihat sehari kedua hari seperti itu, malam dia bangun jam 2 ketika istrinya tidur, ketika anaknya tidur semuanya, dia berwudu. Ya, dia berwudu. Maka ketika dia selesai wudu, dia sholat. Dia sholat tahajud, dia mohon kepada Allah, kemudian dia zikir, setelah zikir dia berdoa. Dalam doanya dia bilang gini, ya Allah, jadikanlah istri saya dan anak-anak gadis saya ini seperti wanita itu, ya Allah. Bapak-bapak ada yang mau amin nggak, ibu? Ada yang mau amin nggak? Ya Allah, jadikanlah istri saya, jadikanlah putri saya ini, ya Allah, kalau besar nanti ini seperti wanita itu, ya Allah. Yang amin juga rada-rada ragu nih. Ini sebenarnya amin apa enggak nih? Masa ibu mau nggak didoain supaya jadi telembung? Bapak mau nggak mendoakan anaknya yang putri supaya nanti jadi telembung seperti wanita itu? Itu dari lantaran kita suuzon sama orang. Ini ulama, ini tetangga yang husnuzonnya bagus, dia nggak melihat. Dalam hukum Islam itu menuduh orang menjadi telembuk itu, kalau tidak benar maka dosanya kembali kepada yang ngomong. Kita menuduh orang melakukan perbuatan ekstramarital, istilah kerennya, seks komersial, nggak punya 2 orang saksi, bahkan dalam riwayat tidak punya 4 orang saksi, 4 mata yang melihat langsung seperti masuknya keris di sarungnya, tidak melihat gitu, maka tuduhan itu, dosa sebesar itu diberikan kepada yang menuduh. Kan orang-orang lihat cuma jam 4 sore, pulangnya pagi, cuma yang dilihat itu kan menor dan dandannya, maka pikirannya kotor, pikirannya jelek. Orang yang minta supaya istrinya seperti wanita itu, dia supaya putrinya seperti itu, enggak begitu, dia husnuzon. Ya Allah, bagus bener ini perempuan. Silaturahimnya setiap hari dia dandan, setiap hari wangi. Dia setiap hari mengunjungi keluarganya, sahabatnya. Subhanallah, saya pengen anak saya, istri saya seperti itu, ya Allah. Cara pandangnya tidak sama dengan kita, padahal sosoknya sama. Kalau dia bilang itu kan kiai telembuk, maka dia mesti bilang, emangnya kamu lihat dia melakukan hal yang tercela? Tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau di kampung kita ini husnuzon kuat, nggak ada yang jelek tetangga kita, betul nggak? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Semuanya bagus. Karena selalu dia mencarikan alasan kenapa hal itu terjadi pada dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kemarin Ibu nangis nggak waktu Eril dikubur?
Ada yang nangis nggak? Bapak-bapak ada yang nangis nggak waktu Erit? Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak gubernur ya kemudian pergi ke Swiss, tenggelam di ya kali, kemudian 14 hari ditemukan sudah meninggal. Kemudian orang mengatakan meninggalnya dapat pahala syahid. Betul nggak? Di media sosial seperti itu nggak? Ya. Menurut ibu benar nggak? Nah, jawaban paling aman supaya nggak salah, insya Allah. Gua jawab benar ntar salah. Gua jawab salah jangan nyantar benar. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara zahir benar. Pertama dia berangkatnya itu karena pengen kuliah. Dan anak ini dari ibtidaiyah sanawiyah itu memang di pesantren. Orang yang kalau malam itu suka keluar rumah, anak muda ini menggunakan ya atribut yang tidak mencerminkan dirinya, kemudian membantu orang. Cuma orangnya nggak pernah diekspos. Berbeda dengan artis, apaan saja sampai ngasih permen aja di syuting. Ini anak tidak ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata di dalam hadis dikatakan gharik, orang yang tenggelam. Apakah tenggelamnya di kali atau tenggelamnya di laut, itu salah satu indikasi bahwa dia matinya mati syahid, mendapatkan pahala syahid. Kalau mati syahid itu orang yang di medan perang membela agama. Kalau dia mati ini nggak boleh dimandikan. Jadi orang yang mati syahid itu langsung dibungkus sama darahnya, langsung dibungkus sama pakaiannya. Kalau dia pakai sepatu dibungkus semua. Kalau dia pakai topi baja, sama topi bajanya dibungkus semua. Enggak boleh dimandiin. Tidak boleh disolatkan, langsung dikubur. Ini orang yang mati syahid. Kenapa? Saking mulianya, kotorannya, saksinya, darahnya nggak boleh dicuci, karena nanti darahnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Dan kenapa dia tidak disolatkan? Karena di tubuhnya ada darah, ada najis. Maka orang yang mati syahid itu cuma dua, dikafani, dibungkus, dan dikubur. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Nah orang yang mati tenggelam mendapatkan pahala syahid, tetap wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Empat-empatnya berlaku. Pertama, orang yang tenggelam. Kharik, orang yang mati terbakar. Kan sering kita terjadi ya, ada kakek tidak bisa turun, kebakaran, ya sudah gosong, terbakar, dia dapat pahala syahid. Yang orang yang mati tertiban pohon, tertiban reklame, tertiban gedung, mati syahid. Ibu yang melahirkan karena kekurangan darah, jauh dari pertolongan, mati karena melahirkan, pahala syahid. Apalagi kalau yang sampai memilih. Ada seorang punya diabetes ya, yang akut, tapi nggak sengaja hamil. Kalau orang hamil sengaja nggak sih? Halo, nggak sengaja ya. Hamil, ternyata penyakitnya tambah keras, sakitnya tambah berat.
Nah, pada saat mau melahirkan penyakitnya akut, maka dari pihak rumah sakit bilang pada suaminya, Pak, ini yang mau diselamatkan bisanya cuma satu. Ibunya yang mau diselamatkan atau anaknya yang diselamatkan. Karena ibu ini sudah di dalam posisi tidak kuat. Jadinya kalau anaknya yang mau diselamatkan, ibunya disesat. Kalau ibunya yang mau diselamatkan, anaknya ini tidak mau dietanasia, dimatikan, kemudian diambil. Kalau bapak-bapak ditawarin begitu, bapak tanda tangannya yang mana? Ibunya yang hidup apa anaknya, Pak? Ibunya yang hidupin, orang bininya ngaji juga. Kalau yang lagi marahan sama bininya, anaknya Pak Ustadz. Ketahuan lagi marah sama bininya. Di rumah sakit Pertamina itu ada kondisi semacam itu. Ketika sang suami ditanya itu, nangis suaminya. Nggak sanggup, dia harus memilih. Dia nggak tega lihat istrinya. Akhirnya dia bilang, terserah istri saya saja, biar dia yang tanda tangan. Keluar suaminya nangis sedih. Oleh istrinya ditanda tangani. Ternyata sang ibu milih anaknya yang hidup. Apakah ini bunuh diri? Bukan. Jadi betapa melahirkan itu pada sisi tertentu itu punya nilai yang sangat luar biasa. Matinya mendapatkan pahala syahid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ketika orang bisa memahami yang semacam ini, maka dia otomatis punya husnuzon. Oh, pantas. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, mata kita tajam kepada orang lain tetapi tumpul ketika menilai diri sendiri. Padahal sesungguhnya, ya, subhanallah, padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanda orang itu baik, tanda orang itu ibadahnya bagus, husnuzonnya kuat. Dia melihat apa saja baik menurut pandangan dia, nggak pernah jelek. Kan ada di masyarakat kalau tetangganya ganti TV, tadinya kecil jadi gede, pusing dia. Beli TV aja dia yang pusing. Besok ganti motor, tambah puyeng lagi dia. Besok beli mobil, maka dia ngomong sama tetangganya, tuyulnya ada berapa ya? Jelek. Padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada rahasianya kalau kita pengen berhasil. Ikutlah bergembira terhadap kebaikan dan rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain, dan doakan supaya dia bisa menerima karunia Allah, rezeki pada Allah, maka secara otomatis tambahan itu diberikan kepada kita. Syaratnya jangan ngomong. Ibu tetangganya bagus, ekonominya bagus, nambah terus. Ibu bangun sholat malam, doain dia supaya panjang umur, badannya sehat, ya, rezekinya bertambah-tambah, tambah baik hatinya. Jangan ngomong, doain terus itu. Maka doa orang yang tidak diminta dan di tengah kesunyian itu qabul. Ibu suka doain tetangganya enggak? Halo? Suka doain tetangganya enggak? Suka gedeg sama tetangga enggak? Kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, waktu kita doakan itu, ya, kita doakan dia, apalagi mau hajatan, ya Allah, bangun malam kita doain, ya Allah, si fulan itu mau hajatan rezekinya kurang, ya Allah, ya Allah, kalau memang
dalam bulan ini kau berikan rezeki besar kepadaku, berikan rezeki itu kepada dia ya Allah, supaya acaranya bagus, supaya anak yang dinikahkannya menjadi sakinah mawaddah ya Allah, berikan dia. Tapi jangan ngomong, maka itu akan berbalik kepada kita. Pertama, dia selalu baik melihat orang lain. Yang kedua, kebaikan itu otomatis kembali lagi kepada kita yang mendoakan. Bapak Ibu pernah nggak punya urusan susah betul, tahu ada yang nolong? Pernah? Nah, itu dari lantaran kita pernah melakukannya, cuma kita udah lupa. Nih, kita makanya nih Bapak-bapak yang sekarang ini, yang punya kegiatan, yang punya kesibukan, yang punya rezeki banyak, jangan sombong. Bisa jadi itu doa ibu kita waktu masih kecil. Bisa jadi itu doa bapak kita waktu kita masih kecil. Tapi bisa jadi itu doa dari tetangga kita. Didoain. Kalau pengen sering dapat didoakan oleh orang lain, maka lakukan doa kepada siapa saja. Doain terus. Ini anak mestinya sekolah, kenapa nggak sekolah? Mau nanya takut kecewa hati ibunya. Bisa jadi nggak kuat bayar. Malam sholat doain ya Allah supaya dia bisa. Saya nggak punya duit ya Allah, hadirkan orang lain yang untuk datang menyekolahkan dia. Ada tuh orang kaya datang menyekolahkan dia, senang dia. Jangan ngomong. Jangan kita bilang, lu tau nggak? Tiap hari lu gua doain, tau nggak? Jangan bilang begitu. Nah, jadi orang yang bagus ibadahnya itu efeknya itu seperti itu. Orang yang ibadahnya bagus itu matanya itu tidak pernah tajam, ya, tumpul terhadap orang lain, ya, tidak tajam dia melihat segala sesuatu. Tetapi kalau dia mau lihat kesalahan ada di dirinya, belum sempurna ibadahnya, belum bagus bacaannya, belum bagus ibadahnya. Jangan-jangan dosanya belum dimaafkan. Itu orang bagus. Ciri ibadahnya bagus, selalu kekurangan ada pada dirinya, kelebihan ada di orang lain. Subhanallah. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah nilai yang sangat luar biasa ketika seseorang itu punya nilai, ya, punya cara pandang yang luar biasa. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah menceritakan ada anak yatim, ya, anak yatim, ya, yang ditinggalkan oleh ayahnya, bahkan ibunya juga meninggal masih kecil. Maka pamannya lah yang mengambil anak ini mengurusi anak yatim piatu ini. Cuma kadang-kadang nih, mohon maaf nih bapak-bapak sekalian, orang yang mengurus anak yatim itu kahataini fil jannah, dia nanti seperti ini di dalam sorga bersamaku. Nabi bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang ngurus anak yatim seperti ini di sorga, dekat. Cuma maaf nih, mohon maaf, ngurus anak yatim kadang-kadang anak yatim rada-rada susah, bandel, ya, itu memang penyakit tuh. Karena dia tidak dapat kasih sayang dari ibu bapaknya, begitu dia, liar. Nah ini di dalam kisah ini diriwayatkan, pamannya kagak sanggup nih ngurusin keponakannya ini. Bandelnya luar biasa. Kalau malam jarang pulang, main begadang di mana saja, bahkan laporannya begini begitu, begini begitu, semua yang jelek dilakukan. Kalau pulang dimaki-maki, dimirahin, makan, ganti pakaian, pergi lagi, enggak kerja, enggak apa, ceritanya begini begitu. Pamannya benci betul nih sama ini. Kalau layak diusir, diusir, karena jelek perilakunya.
setahun, 2 tahun, lama-lama puluhan tahun dewasa, sakit nih anak muda. Sakitnya parah. Sakitnya yang menurut penglihatan bisa jadi ini sakit yang membawa kematian. Pamannya yang puluhan tahun pegel sakit sama dia ini bilang gini, ayo kalau udah begini mau apa dah lu? Udah nggak bisa jalan, tubuh lu udah lemah, nggak sholat, nggak puasa, kalau udah begini mau apa? Lu rasain nanti lo. Ini pamannya sewot betul. Padahal dia tidak tahu menjelang dia sakit itu anak ini taubat. Ya, dan anak ini ternyata husnuzonnya luar biasa. Dia bilang gini kepada pamannya, paman, saya minta maaf kalau seandainya selama ini saya menyakitkan perasaan paman. Ngamuk-ngamuk pamannya. Ya, tapi paman mau memaafkan enggak? Iya, saya maafkan. Tapi jangan, kalau sehat jangan seperti itu lagi. Iya, baik paman. Saya mau tanya sama paman satu hal. Iya boleh. Kalau saya mati, sekarang ini saya mati, urusan saya yang menentukan ibu saya, karena ibu saya sudah meninggal lebih dulu, diserahkan kepada ibu saya. Bagaimana kehidupan saya setelah kematian? Pamannya bilang, ya jelas aja kalau urusan lu diserahin sama emak lu, ya lu masuk surga. Namanya orang tua betapapun jeleknya anak, perilakunya bagaimanapun juga, kalau seandainya dia diserahkan oleh ibunya, pasti dia akan diberikan yang terbaik. Betul nggak Bu? Anak ini ketika dijawab begitu bilang gini, bagaimana seandainya urusanku ini ya paman, aku serahkan kepada Allah. Allah itu lebih sayang dari ibuku terhadap aku. Allah maha kasih, maha penyayang, itu melebihi dari kasih sayangku. Apakah aku tidak masuk surga? Pamannya nggak bisa jawab. Dan pamannya heran, kok anak ini husnuzon sama Tuhan itu baik betul gitu. Nggak mungkin. Kalau urusan saya diserahkan sama ibu saya saja, saya bisa dimaafkan, dimasukin surga. Apalagi saya serahin sama Allah. Maka Allah yang lebih sayang dari ibu saya, nggak mungkin saya masuk neraka. Pasti saya dimasukkan surga. Diem pamannya. Ini si bego ngomongnya bener nih. Ya. Bener, akhirnya meninggal. Malamnya pamannya dimimpikan. Datang ganteng, rapi, wangi, pakaiannya sutra. Pamannya ingat dia sudah meninggal. Maka ditanya, apa yang menyebabkan kau dimuliakan oleh Allah? Anak itu bilang, paman, sebelum aku sakit aku sudah taubat. Walaupun aku belum melakukan apapun, tetapi aku husnuzon. Enggak mungkin Allah menyiksaku, aku diserahkan kepada ibuku saja aku dimaafkan, apalagi aku serahkan kepada Allah. Nih Bapak saya sekalian, di dunia dia tidak pernah sesak dadanya ketika melihat orang lain terhadap segala sesuatu yang di urusannya Allah, dia husnuzon. Enak nih orang kayak gini, umurnya panjang. Bahkan 3 hari sebelum Nabi wafat, sebelum meninggal 3 hari, sahabat Muaz bin Jabal ketemu sama Rasulullah. Apa pesan Nabi terakhir sebelum wafat? 3 hari sebelum wafat. Beliau bersabda begini, la yamutanna ahadukum illa husnazanni billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali kalian meninggal itu kecuali punya husnuzon. Artinya kalau belum husnuzon jangan meninggal dulu. Jadi
yang sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang serem, sesuatu yang luar biasa, itu dari lantaran kita yang membentuknya, image-nya yang kita yang mengatur. Orang yang jelek seperti anak muda ini tadi, dia bertobat kemudian dia husnuzon sebelum dia mati, diberikan tempat surga yang bagus. Apalagi bapak-bapak nih yang sholat subuhnya berjamaah, ibu sholat subuhnya berjamaah, ini mah masuk surga semua, amin. Ibu mau masuk surga? Udah pantas belum? Ya, bagus kalau pede mah. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ditanya udah pantas belum? Belum. Kenapa? Kekurangannya ada sama kita. Ibadah saya belum bagus. Betul nggak? Bacaan kita belum bagus. Sama orang belum baik semua. Sama orang tua belum sempurna. Nah, tuh menilai diri sendiri begitu. Tapi kalau buat orang lain, bagus semua. Subhanallah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ajaran tentang husnuzon. Ya, ayo kita pegang, kita amalkan. Maka di dalam masyarakat itu lapang dada kita, dan itulah yang menyebabkan umur kita panjang. Mau umur panjang, husnuzon. Punya sifat suuzon, kalau nggak lompat dari mall, bunuh diri dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup doa, ada pertanyaan, silakan. Saya lupa tadi tanya, ini biasanya ada pertanyaan enggak? Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat. Allahumma bitilkan niyya wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aslihil imama wal a'immah war ra'i war ra'iyah wa alif qulubahum bil khairat. Alif qulubahum fil khairat. Alif qulubahum fil khairat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian di Ahad yang akan datang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Abu Bakar bin Salim dari Al-Fahriyah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat panjang umur, insyaallah selalu bisa menghadiri setiap majelis-majelis ilmu kita. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin jamaah.
Mudah-mudahan semuanya selalu sehat istiqomah dalam setiap kajian kita. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.